Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Eka di channel pembelajaran SD Kota Semarang. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bagaimana kabar kalian kali ini? Kak Eka berharap anak-anak semuanya di rumah tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa kita selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Ingat ya, agar pandemi ini segera teratasi. Nah adik-adik, kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang menarik nih. Yang pertama, kita akan menggarisbawahi kata kunci dan menyajikan informasi dalam bentuk visual. Dan yang kedua, memahami tentang posisi benda-benda langit ketika terjadi gerhana bulan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang reklame. Yuk, kita mulai pembahasan kali ini. Jangan lupa siapkan buku catatan atau alat tulismu ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bacaan berikut ini. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja, seperti halnya gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Setelah itu, lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak, hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan lebih menyabit. Setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Bulan seperti menghilang. 4. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu, bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah dan semakin lama akan semakin utuh, sehingga tampak seperti semula. Setelah kalian mempelajari dan kalian memahami bacaan yang tadi, Bu Eka akan menjelaskan. Teks bacaan tadi terdiri dari 3 paragraf yang memiliki gagasan pokok yang berbeda. Yuk kita cari informasi penting dari paragraf yang bisa disajikan melalui gambar atau secara visual. Setelah itu, mari sajikan kembali informasi tersebut secara visual. Seperti contoh, pada paragraf pertama, informasi penting yang dapat disajikan melalui gambar visual adalah gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari, seperti gambar yang akan Kak Eka tampilkan. Nah, untuk 2 paragraf selanjutnya, Kak Eka berikan tugas kepada kalian ya. Silakan cari informasi penting, lalu berikan informasi dengan gambar visual. Agar kita lebih memahami lagi posisi bulan dan bumi saat terjadi gerhana, mari kita lakukan uji coba berikut ini. Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan A dengan alat dan bahan senter sebagai model matahari, bola plastik ukuran kecil atau bola tenis sebagai model bulan, dan bola plastik ukuran besar atau globe sebagai model bumi.
Langkah kegiatannya adalah yang pertama, jelas kalian harus bekerja sama dengan anggota keluarga. Dan satu orang untuk memegang senter atau matahari, memegang bola plastik kecil atau bulan, dan satu orang memegang bola plastik besar atau model bumi. Satu orang akan memberikan instruksi menyalakan atau mematikan senter dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil, dan bola besar menjadi garis lurus. Lakukan seperti contoh yang akan Kak Eka tampilkan berikut ini. Dari kegiatan tersebut, silakan kalian lakukan pengamatan dan catat hasil pengamatanmu. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan B. Tetap bekerja sama dengan anggota keluarga ya. Dengan alat dan bahan, senter, benang, globe, atau bola dengan ukuran besar, bola tenis, dan dudukan bola. Langkah kegiatannya adalah letakkan globe atau bola besar di atas meja, ikatlah bola tenis dengan tali, kemudian gantungkan pada dudukan bola. Letakkan bola tenis di belakang globe atau bola besar, nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola besar atau globe sehingga membentuk garis lurus. Dari percobaan tersebut, coba amati. Setelah kamu amati, kalian catat apa yang kamu lihat. Usahakan jika melakukan kegiatan tersebut berada di ruangan yang gelap. Catat hasil pengamatanmu dengan anggota keluarga. Nah, dari pengamatan tadi dapat kita simpulkan bahwa gerhana bulan terjadi saat bayangan bumi menghalangi sebagian besar sinar matahari untuk secara langsung menerangi semua atau sebagian dari permukaan bulan. Begitu adik-adik. Nah, biasanya setiap akan ada fenomena alam, akan ada pengumuman dari pemerintah atau BMKG melalui media massa. Selain pengumuman di media massa, sering kita melihat juga iklan, ada poster, dan lain-lain. Nah, itu semua disebut dengan reklame. Reklame adalah media periklanan atau pemberitaan, dan reklame bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian. Reklame yang baik tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang diiklankan. Beberapa contoh reklame adalah yang pertama, iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau tempat umum. Yang kedua adalah spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan propaganda atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Yang ketiga adalah brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. 4. Embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. Yang kelima adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat yang umum dan strategis. Nah, contoh yang terakhir adalah baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan kita hari ini ya. Kita telah membahas mengenai informasi penting dalam paragraf, menyajikan informasi secara visual, melakukan percobaan untuk memahami gerhana bulan, dan kita telah melakukan pembahasan mengenai reklame. Demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semangat untuk belajar di rumah, jangan bosan. Dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.